Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong kami, memegang tangan kami untuk melewati setiap musim kehidupan. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar cinta kasih Tuhan, sehingga kami dapat memberikan cinta kepada Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mika pasal 2 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Mika pasal 2, sebenarnya Bapak Ibu baca semuanya aja ya. Mika pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang 13, tetapi saya hanya akan membacakan ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Tapi akan lebih baik ketika Bapak Ibu juga membaca semuanya supaya memahami dengan lebih baik bacaan seutuhnya. Mika pasal 2 ayat 12 hingga 13 yang berbunyi demikian. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan, melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia bagi kita yang mendengarkan, lalu dalam perjalanannya merenungkan, dan bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk berjuang di dalam melaksanakannya di kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa orang berpendapat bahwa agama seringkali digunakan sebagai candu atau alat yang meninabobokkan. Jadi ketika ada penindasan yang terjadi, ketika ada kemiskinan dan penderitaan, seringkali agama meminta, mengajarkan supaya orang bertahan di dalam penderitaan, bersabar di dalam penderitaan, mengalah dan memaafkan. Hal itu tentu baik, tetapi itu bukan menjadi satu-satunya ajaran di dalam agama. Bahwa mengalah, memaafkan, bertahan di dalam penderitaan, berdamai dengan keadaan, bersabar tentu adalah hal yang baik. Tetapi itu bukan satu-satunya saran. Ketika itu Nabi Mika itu berkarya sekitar di zaman yang sama dengan Nabi Yesaya juga berkarya. Hanya bedanya Nabi Yesaya berkarya di Yerusalem, jadi di kota begitu. Sedangkan Nabi Mika ini berkaryanya dipakai oleh Tuhan untuk masuk ke pedalaman-pedalaman. Nah, ada berbagai macam hal yang ia temukan, ada berbagai macam ketidakadilan, berbagai macam penindasan yang terjadi. Salah satunya adalah penindasan yang dilakukan oleh tuan tanah. Jadi seperti yang Bapak Ibu tahu, ketika saat itu kesulitan mendera, banyak tuan tanah yang mempekerjakan orang. Tapi tidak hanya mempekerjakan, ada juga mereka merampas tanah milik orang. Ini Bapak Ibu bisa baca di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mereka merampas milik orang, merampas ladangnya, merampas rumahnya, merampas banyak hal atau menindas mereka. Bahkan ada orang-orang yang dengan sengaja menyerang begitu orang-orang yang tidak punya minat perang, menyerang orang-orang yang berjalan dengan damai dan tentram. Bahkan ada juga yang menghalau perempuan-perempuan, maksudnya istri-istri dan bayi-bayinya juga diambil, diculik dan lain-lain. Jadi untuk perbudakan ya Bapak Ibu, bukan. Waktu itu human trafficking-nya lebih banyak berkaitan dengan perbudakan. Nah, waktu itu Nabi Mika melihat dan menyaksikan bahwa penindasan itu sungguh terjadi. Jadi kalau di pedalaman lebih banyak memang berkaitan dengan tuan-tuan tanah begitu. Nah, Nabi Mika mau mengingatkan bahwa Tuhan itu tidak berdiam bagi orang-orang yang seperti itu. Di pasal 2 ayat yang pertama itu dijelaskan demikian.
Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya dan sebagainya. Lalu di ayat yang ketiga, sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Jadi saat itu Tuhan memberikan janji atau pengharapan bahwa orang-orang yang melakukan penindasan itu tidak akan selama-lamanya berkuasa, tidak akan selama-lamanya dapat berdiri tegak dengan keangkuhan dan kepemilikan mereka, tetapi ya ada waktunya mereka akan juga mengalami hal menuai apa yang sudah mereka tabur, kejahatan yang sudah mereka tabur. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi janji Tuhan itu bukan digunakan sebagai alat untuk orang kemudian ya sudahlah kita tunggu Tuhan saja. Maksudnya ya pasrahnya tuh menyerah begitu, ya sudahlah nanti biar Tuhan saja, yang penting saya bertahan dalam penderitaan. Enggak juga, karena di ayat 12-13 tadi dikatakan bahwa pada saat itu Tuhan akan mengumpulkan umatnya dan mereka akan menerobos raja yang akan memimpin mereka. Tuhan akan memimpin mereka. Jadi ketika kita memahami, melihat, membaca bagian ini, Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan menghukumkan, Tuhan akan membebaskan. Tetapi Tuhan tidak berkarya sendirian. Tuhan melibatkan orang-orang yang melawan penindasan itu. Tuhan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang melawan terjadinya penindasan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan bahkan memimpinnya sendiri. Nah, ini yang seringkali dipotong. Cukup sampai kepada bertahan dalam penderitaan, cukup sampai pada bersabar dalam penderitaan. Tetapi lupa bahwa Tuhan mengajak untuk melawan penindasan, dan Tuhan itu berdiri sebagai raja dan sebagai pemimpin, akan menerobos mereka. Ya memang nggak selalu berperang ya, tapi Tuhan itu akan membawa umatnya berjalan melawan penindasan. Nah, ini yang menjadi pengingat bagi kita. Seringkali kita menyuarakan diskriminasi, seringkali kita berbisik begitu, kok masih ada diskriminasi dan lain-lain. Kita seringkali ngomongin gitu tentang diskriminasi, tapi sejauh mana kita berpartisipasi dan terlibat untuk menyuarakan suara itu? Sejauh mana kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan? Bertahan dalam penderitaan itu hal yang sangat baik, bersabar juga hal yang sangat baik, dan ini perlu dilatih. Tetapi kemudian ada juga ajakan untuk bersama-sama dengan Tuhan, bahwa penindasan itu bukan hanya untuk dirasakan, tetapi juga untuk dilawan. Dan caranya tentu seperti yang diajarkan oleh Tuhan, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ya enggak harus langsung gontok-gontokan, ya pasti kalah. Namanya tuan tanah mau dilawan perang ya pasti kalah. Pasti Tuhan punya caranya. Nah, ini menjadi ajakan dan PR bagi kita. 2020, ribuan tahun sudah berlalu, tapi diskriminasi masih ada. Ribuan tahun sudah berlalu, tapi penindasan masih terjadi. Ada banyak isu yang dikeluarkan untuk menutupi isu yang lain, dan ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk terus menyuarakan keadilan. Dan tidak harus menunggu kita sebagai korban, melihat orang lain juga perlu kita suarakan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan akan memimpin umatnya menerobos ketika ada ketidakadilan dan penindasan itu. Persoalannya adalah kita mau menjadi penonton yang melihat Tuhan menerobos, atau kita mau berdiri dan berjalan di dalam barisan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong kami dan mampukan kami untuk selalu berjalan bersama Tuhan melewati semuanya. Dan ajar kami untuk selalu taat kepada Tuhan dan tidak meninggalkan barisan Tuhan. Maka dari itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, setiap keputusan yang kami ambil, setiap pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Dan ampuni kami jikalau apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, kami katakan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua, dan
tetap jaga kondisi, tetap taati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.